Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue mau menyampaikan breaking news terbaru ya, bahwa pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong yang kabarnya sudah dipecat. Ya, baru aja selesai ya breaking news dari PSSI TV yang disiarin di TV-TV lokal di berita iNews. Gue lihat tadi bahwa menyebutkan Pak Erick Thohir di situ sebagai ketua PSSI mengkonfirmasi ya bahwa berita rumor yang beredar ya dari seminggu terakhir ini yang menyebutkan bahwa pelatih timnas Indonesia akan segera dipecat gitu. Dan itu benar, ternyata mengkonfirmasi bahwa itu benar adanya. Yang dimana gue bisa lihat ya poin-poin bahwa Sintayong dipecat ini alasannya ada banyak yang disebutkan oleh Pak Erick tadi. Yang dimana disebutkan bahwa Pak Erick bilang trigger pertama yang membuat keputusan Sintayong kayaknya kurang cocok untuk melatih timnas adalah ketika waktu melawan China. Itu trigger utama. Dan juga selanjutnya dalam perihal komunikasi, itu juga menjadi poin yang disebutkan oleh Pak Erick tadi. Yang dimana komunikasi bisa kita tahu bahwa Sintayong memang secara komunikasi, secara bahasa memang memerlukan interpreter. Itu mungkin menjadi salah satu poin minus juga yang membuat PSSI memutuskan untuk memecat Pak Sintayong. Tapi di balik semua alasan ini sebenarnya memang ada rasa kekecewaan pastinya ya, dari sebagian besar rakyat Indonesia tentunya, dimana Sintayong yang sebenarnya dirasa sudah mampu untuk bisa memberikan prestasi yang cukup menarik untuk timnas sebenarnya. Tapi gue bisa paham sebenarnya apa yang Pak Erick Thohir pengen berikan gitu ke timnas kita, bahwa Pak Erick melihat timnas ini adalah target yang bisa gue bilang cukup besar ya. Ini visi yang luar biasa gede dan juga harus totalitas tinggi banget, dimana Pak Erick ini benar-benar udah total banget untuk bisa mereformasi persepak bolaan timnas kita, terutama timnas utama kita yang memang diisi oleh banyak pemain-pemain top Eropa di situ. Dan gua rasa ya, gue bisa paham gitu dari pemikiran Pak Erick bahwa dia harus now or never, karena memang pemain-pemain yang kita punya sebenarnya juga rata-rata masih ada pemain-pemain senior yang memang umurnya itu ini adalah umur fase terakhir, kayak Tom Hay contohnya udah 29, yang kalau emang kita mesti nunggu Piala Dunia 2030 artinya masih 4 tahun lagi, dan membuat Tom Hay ini udah makin turun performanya. Ditambah lagi ada Jairo Ridulwald yang udah dikonfirmasi tadi ya di press conference yang menyebutkan bahwa akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Itu luar biasa, gue juga cukup kaget. Dan itu mungkin yang menjadi landasan utama Sintayong memang harus dipecat, karena dengan komposisi pemain yang udah cukup oke ini memang diperlukan taktik yang oke, pelatih yang memiliki taktik cukup oke gitu. Yang dimana kita tahu ya, gue baca dari media Italia juga menyebutkan bahwa Sintayong ini memang secara taktikal memang tidak menjadi unggulan gitu dari performance dia gitu sebagai pelatih. Yang bisa disebut juga bahwa Sintayong ini memang lebih kuat di segi fisik development, di situ lebih oke gitu. Jadi sebenarnya Sintayong ini memang lebih cocok untuk melatih pemain-pemain lokal, pemain-pemain Asia, ras secara Asia ya maksud gue, yang memang secara fisik untuk bermain bola memang ada di bawah dari ras Eropa, yang dimana Eropa memang secara fisik gak perlu dipertanyakan lagi. Dan sekarang kita punya timnas dengan pemain-pemain Eropa, yang dimana artinya soal fisik bukan lagi menjadi masalah utama di sini. Yang tentunya sekarang fokus utamanya harus dari segi taktik, yang itu bisa gue baca sebenarnya dari Erick Thohir melihat bahwa kayaknya landasan utama dari pergantian pelatih ini adalah pure memang masalah taktik. Dan juga disebut tadi oleh Pak Erick Thohir bilang bahwa memang triggernya itu dari pertandingan melawan Cina yang harusnya bisa dimaksimalkan lebih oke lagi di situ, tapi ternyata enggak. Dan itu mungkin bisa gue bilang juga menurut gue memang kesalahan yang cukup fatal juga mungkin dari Sintayong di pertandingan melawan Cina. Tapi terlepas dari itu, rasa terima kasih gue juga cukup besar banget ya untuk Sintayong. Tentunya udah bisa melihat timnas kita bisa sehebat ini gitu ya. Kita berada di level yang berbeda bersama Sintayong. Tapi gue juga yakin gitu dengan keputusan Erick Thohir ini membawa kita naik kelas satu langkah lagi ke depan gitu, dan membuat asa buat bisa masuk ke Piala Dunia itu makin besar banget tentunya gue rasa untuk di tahun 2026 ini. Dan juga nama-nama yang bisa disebut katanya juga banyak beredar ya, katanya ada Van Gaal, ada Kluivert, dan ada nama-nama lain yang tenar kayak Mancini katanya juga kabarnya udah diinterview. Dan juga tadi disebut juga ya bahwa di press conference menyebutkan bahwa si Erick Thohir ini udah
deal kayaknya dengan kontrak pelatih yang baru ini, yang dimana diumumkan nanti tanggal 12 Januari gitu, jam 4 sore. Gue menunggu banget tuh pastinya tuh, kira-kira siapa gitu pelatihnya kan. Gila banget, ini tonggak sejarah, dan bisa gue bilang gue cukup optimis sebenarnya dengan langkah yang dilakukan oleh PSSI kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pendapatnya bisa feel free, apakah setuju dengan pendapat gue atau enggak, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini, dan untuk update-update lainnya mungkin bisa gue sampaikan nanti di video-video selanjutnya. Dan ya, gue cukup kaget sebenarnya untuk langkah yang dilakukan oleh PSSI kali ini. Dan kayaknya itu aja video kali ini. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.